berulang kali beraksi, pembobol stan penjual es ditangkap. Okra, produk pertanian Jember tembus pasar internasional. Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Syahrul Fajar. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Aksi pencurian terjadi di sebuah stan minuman di wilayah Jember. Stan milik usaha Nasyad Drink ini dibobol maling pada malam hari. Setelah dilaporkan ke pihak polisi, pelaku akhirnya berhasil diamankan di Polres Jember. Peristiwa pembobolan ini terjadi saat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi. Pemilik baru menyadari kejadian tersebut setelah ditanya oleh pedagang sekitar yang melihat pintu stand dalam keadaan terbuka tanpa gembok. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat kondisi stand sudah berantakan dan sejumlah peralatan hilang. Di antaranya mesin seller cup, 3 tabung gas LPG, gula, susu, termos, hingga 2 box es. Uang kas sebesar Rp200.000 juga turut raib. Tak berselang lama, pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Saya kan malamnya itu shift malam, kemudian paginya itu harusnya partner saya, tetapi saya ditelepon sama pedagang sebelah, itu katanya kok Nasyad Drink ini buka pintunya, kamu lupa ngunci ya? Nah terus saya bilang kalau misalnya saya nggak lupa ngunci Bu, sebentar ya saya kesana. Waktu saya kesana ternyata itu udah nggak digembok. Terus saya buka, gemboknya ternyata di dalam kondisi yang sudah bolong gitu. Rusak. Iya. Usaha minuman itu mengalami kerugian cukup besar. Setelah melaporkan kejadian tersebut, pihak kepolisian langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan pelaku yang diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di tempat lain. Kemarin ya ada korban yang melaporkan, atas dasar korban melaporkan itu ya langsung kita tindak lanjuti dan kita amankan. Kita kembangkan, ternyata banyak TKP yang telah dia lakukan pencurian. Tidak hanya di Sumbersari, Pak? Ya, ada di wilayah Sumbersari dan kemungkinan juga ada di luar wilayah Kecamatan Sumbersari. Itu akan kita dalami lebih lanjut. Berkat tindak cepat pihak polisi, kasus pencurian ini berhasil terungkap dalam waktu singkat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pedagang untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat malam hari. Dari Sumbersari, Jember, Nur Hasanah Titik Bawon melaporkan. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, seorang petani di Jember berhasil mengembangkan budidaya tanaman okra hingga tembus pasar internasional. Seperti apa prosesnya hingga dapat dikirim ke luar negeri? Berikut liputannya. Di Desa Patemon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sejumlah pekerja terlihat sibuk memetik tanaman okra yang telah memasuki masa panen. Tanaman yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi ini menjadi salah satu komoditas pertanian yang mulai dilirik pasar internasional. Adalah Misbahul Ulum, seorang petani asal Jember yang berhasil mengembangkan budidaya okra ini hingga mampu memasok ke sejumlah perusahaan ekspor. Penanaman hingga masa panen membutuhkan ketelatenan dan perawatan rutin. Setiap hari, okra harus dipetik agar tidak terlalu tua
dan tetap sesuai standar kualitas untuk ekspor. Kalau praktis impornya saya sendiri nggak ngekspor, Mas. Cuman saya kan bermitra di Mitra Tani 27 Bang. Jadi saya itu ngirimnya ke Mitra Tani 27 Bang. Jadi yang ekspor itu dari Mitra. Kalau pendapatan di musim penghujan yang jelas panennya menurun, karena faktor penghujan, jadi bunganya itu rontok. Kalau di musim kemarau panennya lebih meningkat karena bunganya tidak rontok, terus perkembangannya juga lebih besar. Setelah dipanen, okra akan disortir dan dikemas sebelum diantar ke PT Mitra Tani di Jember. Dari sinilah hasil panen para petani okra lokal dikirim ke berbagai negara seperti Jepang dan Timur Tengah. Melalui kerjasama antara petani dan perusahaan penyalur, okra asal Jember kini tak hanya mampu bertahan di pasar lokal, namun juga sukses menembus pasar internasional sebagai bukti kemajuan sektor pertanian daerah. Dari Ajung Jember, Nur Hasanah Abir Nabila melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi titik 0 km Jember, timbul sejarah dan identitas kota. Tetaplah bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada mau mana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Untuk menandai awal wilayah dan menghargai sejarah berdirinya Kabupaten Jember, pemerintah daerah bersama pegiat seni dan budaya membangun Tugu titik 0 km di depan Masjid Jami' Lama, Jalan Sultan Agung, Jember. Tugu ini tak hanya berfungsi sebagai penanda geografis, namun juga menjadi destinasi wisata baru dan kebanggaan warga Jember. Halo Sobat News 58, kali ini kita bakal ke salah satu titik bersejarah di kota Jember. Tugu 0 km terletak di depan Masjid Jami' Lama di Jalan Sultan Agung. Tugu ini bukan sekedar penanda jarak ya, tapi juga simbol identitas dan sejarah lahirnya Jember. Mau tahu gimana? Yuk kita lihat. Tugu titik 0 km Jember resmi dibangun sebagai penanda awal wilayah Kabupaten Jember. Tugu ini berdiri tepat di depan Masjid Jami' Lama, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik pusat aktivitas masyarakat Jember sejak masa lalu. Berbentuk simbolis dengan desain bernuansa budaya lokal, pembangunan tugu ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan pegiat seni budaya setempat. Makna yang diangkat adalah tentang identitas, sejarah. Kebetulan saya kerja di belakang sini, Mbak. Di kantor ini, belakang ini adalah kantor saya kebetulan. Tugu ini
masih belum cukup bagus, tapi sudah menjadi bagian dari identitas Jember, karena sebelumnya cuman kayak gitu aja 0 kilometernya. Nah, ini bagian dari pengetahuan juga, biar orang-orang masyarakat Jember biar tahu kalau di sini adalah titik 0 kilometernya Jember gitu. Pelan cukup bagus lah, cuman kalau bisa lebih bagus lagi pakai logo yang lebih mewah gitu nggak apa-apa. Ini masih banyak sih yang untuk di sini, karena untuk pengetahuan masyarakat dari berbagai kota, dari Jember, Banyuwangi, Probolinggo dan sebagainya juga kesini untuk foto. Oh ini loh 0 kilometernya Jember. Karena saya masyarakat Jember sendiri, bagi saya ini tidak terlalu mewah, tidak terlalu berkesan bagi saya. Bagi saya yang lebih berkesan ya yang ada di sekitar ini, yaitu alun-alun sendiri yang sekarang sudah mulai tampak bagus. Habis itu Masjid Jami sendiri juga bagian dari ikon kota Jember. Bagi warga, Tugu ini tak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga tempat untuk berfoto, beristirahat, serta berwisata di tengah kesibukan kota. Suasana yang ramai namun nyaman membuat lokasi ini sering dikunjungi baik siang maupun malam hari. Di sekitar Tugu, pengunjung dapat menikmati keindahan Masjid Jami Lama yang menjadi saksi sejarah perkembangan kota Jember. Nah, jadi sobat, Tugu titik 0 km ini jadi simbol awal wilayah sekaligus kebanggaan warga Jember. Selain mengenang sejarah kota, tempat ini juga menarik untuk berfoto dan berwisata. Dari sinilah semua cerita Jember dimulai. Saya Karina Pudi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Berawal dari ide yang ditemukan secara online, seorang penjual es jagung di Jember sukses mengubah kreativitas sederhana menjadi peluang bisnis menjanjikan. Sejak pertama kali berjualan pada bulan Ramadan tahun 2023, usahanya kini kian dikenal dan viral di media sosial. Dengan tampilan menarik dan rasa manis yang menyegarkan, es jagung ini menjadi viral dan sukses menggoda masyarakat, terutama saat cuaca panas. Pemilik usaha mengaku ide berjualan es jagung ini dapat dari media sosial. Sejak mulai berdagang dari Ramadan tahun 2023. Penjualannya terus meningkat hingga bisa meraup omset mencapai 300 sampai 400 ribu rupiah per hari. Ini sudah hampir 2 tahun. Awal 2023. Nanti sebelum puasa ini 2 tahun. Ini idenya ya dari sosial media, scroll gitu. Dalam sehari, ia mampu menghabiskan sekitar 30 jagung utuh untuk dijadikan berbagai varian rasa seperti original, keju, hingga jelly. Namun, saat musim hujan, penjualan kerap menurun karena berkurangnya minat pembeli. Soalnya es jagung ini menurut saya ya, ini unik banget dan saya baru aja ngerasain yang namanya es jagung. Jadi karena menurut saya unik, jadi saya beli. Ini berbeda dengan rasa-rasa yang lain ya. Ini kan baru pertama kali juga makan dan menurut aku sih ini worth it banget. Meski begitu, kemudahan pembayaran baik secara online maupun tunai membuat usahanya tetap diminati banyak pelanggan. Dari ide yang sederhana, kini es jagung ini mampu menyegarkan dahaga. Dari Sumbersari, Jember, Sofia Nuraini Wahyuni melaporkan. Pedagang burung bertahan di tengah sepinya pembeli. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI. Ruang profesional, berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu.
di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo sobat, saya Adiba. Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi PAS Nurul Jadid Python Robot Hero, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung Teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Pasar burung legendaris yang dulu menjadi surga para pencinta kicau, kini mulai kehilangan pesonanya. Di tengah canggihnya zaman digital dan menurunnya minat masyarakat, para pedagang harus berjuang keras untuk tetap bertahan di tengah sepinya pembeli. Pasar Jaya yang dulunya ramai oleh kicauan burung dan hiruk-pikuk pembeli, kini tampak lengang. Sejumlah kios terlihat kosong, menandakan menurunnya aktivitas jual beli di pasar burung legendaris ini. Salah satu pedagang, Teguh Santoso, telah berjualan di pasar ini sejak tahun 1990. Lebih dari 25 tahun, ia menggantungkan hidup dari usaha jual beli burung. Namun kini, kondisi pasar tidak seramai dulu. Minat pembeli yang menurun disebabkan oleh berbagai faktor. Selain banyaknya pesaing dan lomba-lomba burung yang semakin jarang, era digital dan pandemi beberapa waktu yang lalu juga memperparah kondisi penjualan. Meski begitu, Teguh Santoso tak menyerah. Ia berupaya bertahan dengan menjual burung-burung peliharaannya dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp85.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis dan kualitasnya. Dulu kopi, gara-gara kopi dulu. Ya sekarang karena banyak yang jual itu, di mana-mana ada jual konser burung, pasar burung. Strategi sederhana ini menjadi harapan agar pasar burung legendaris ini tetap hidup. Meski kicauan para pembelinya kini semakin jarang terdengar. Dari Kepatihan Jember, Nilu Apriliana melaporkan. Di tengah ramainya wisata kuliner di daerah Jember, terdapat sebuah warung yang menyajikan kuliner soto yang berbeda dengan warung soto pada umumnya karena memakai daging kerbau sebagai bahan utamanya. Seperti inilah soto kerbau khas Kudus di Warung Jakal yang terletak di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember. Warung ini kini telah menjadi destinasi kuliner yang populer di kalangan masyarakat Jember karena keunikan dan kelezatan soto kerbau yang disajikan. Disajikan dengan buah yang jernih dan bumbu-bumbu khusus dari Kudus yang memberikan cita rasa dengan dominan rasa gurih. Ya, memang kalau kita menyediakan soto daging kerbau yang khas asli dari Kudus, beda dari yang lain. Kalau biasanya umumnya kita di sekitaran sini ada ayam sama daging sapi, kita sediakan soto daging kerbau yang baru di daerah Jember. Apakah ada perbedaan antara soto kerbau ini dengan soto-soto yang lain dari bumbunya? Oh, kalau dari bumbu emang kita kan soto Kudus daging kerbau kita ambil dari Jawa Tengah dan kita resep atau tes rasanya itu emang khas dari sana sendiri. Itu tekstur yang berkuah bening, beda dari yang lain, nggak ada apa kayak koya seperti itu nggak pakai. Dan bumbunya itu dominan dari rempah-rempahnya kita. Dimasak dengan teliti dan menggunakan bahan-bahan yang segar, soto kerbau di Warung Jakal ini
menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari kuliner unik dan sangat cocok disantap saat sarapan maupun makan siang. Banyak pengunjung yang telah mencoba soto kerbau di warung ini memberikan ulasan positif tentang kelezatan dan keunikan soto kerbau tersebut. Apa yang menurut Ibu yang menjadi apa? Yang menjadi beda dari soto ini sama soto yang lain? Bening kan satunya, kalau yang lain itu kan biasanya ada warnanya, ada bening. Itulah soto kerbau Kudus warung Jakal Jember, kuliner unik yang menarik perhatian. Semoga informasi ini dapat membantu Anda menemukan destinasi kuliner yang baru dan lezat. Dari Sumbersari Jember, Amalia Sidya Futyus melaporkan. Kasus bullying di dunia pendidikan di Indonesia masih kerap kali terjadi. Dibutuhkan peran semua pihak. Salah satunya peran keluarga dalam hal pola asuh untuk mencegah kasus bullying. Kasus bullying di dunia pendidikan di Indonesia masih kerap kali terjadi. Dibutuhkan peran semua pihak, salah satunya peran keluarga dalam hal pola asuh untuk mencegah kasus bullying. Beberapa kasus bullying melibatkan pelajar kerap kali terjadi, bahkan tindakan kasus tersebut diunggah di media sosial hingga menjadi konsumsi publik. Dari banyak kasus bullying, sangat berpengaruh terhadap individu korban bullying, mulai dari merasakan trauma berat, menyakiti diri, dan hingga mengakhiri hidup. Menurut dosen psikologi Islam UIN Khas Jember, Indah Roziah Khalila, kasus bullying yang terjadi dipengaruhi beberapa faktor. Di antara faktor senioritas dan junioritas di sekolah, faktor dendam, dan lain sebagainya. Itu besar dampak dari adanya bullying ini ya kepada korban terutama begitu. Nah, yang sangat terasa adalah traumatiknya begitu yang dialami oleh si korban begitu ya, sehingga membutuhkan penanganan khusus. Memang berbagai macam respon yang dialami oleh korban itu bentuknya macam-macam ya begitu. Ada yang traumanya sampai seumur hidup begitu. Ada yang cepat pulih dari traumanya. Tapi pulihnya pun itu karena dukungan dari keluarga, dari teman begitu ya, dan memang yang bersangkutan itu cukup resilience ya, atau cukup tangguh ya saat dihadapkan oleh kehidupan yang penuh tekanan, terutama pada masalah bullying ini begitu ya. Dia cukup secara pribadi memang cukup adaptif ya dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga ia cepat segera pulih. Ini sebenarnya banyak faktor ya. Pencetus utamanya apa? Ini belum bisa disebutkan apa faktor utamanya. Cuma yang menjadi kalau berbicara tentang pemicu, banyak sekali pemicunya seseorang melakukan bullying. Ada yang disebabkan karena faktor senioritas, junioritas begitu ya, merasa bahwa dirinya lebih senior. Ada yang disebabkan karena faktor dendam, ada yang disebabkan karena faktor dia juga sebagai korban sebenarnya, dan dia ingin orang lain merasakan apa yang dia rasakan saat dia menjadi korban bullying gitu ya. Jadi banyak sekali faktor pemicunya gitu ya, kenapa terjadinya bullying. Ada juga yang merasa bahwa
dia tidak diterima dalam keluarga begitu ya, sehingga dia melakukan perundungan di luar, merasa bahwa dirinya punya power gitu ya. Nah itu banyak sekali sih pemicu seorang melakukan bullying gitu. Berkenaan dengan dampak bullying jangka pendeknya, tentu yang bisa langsung dilihat ya, efek dari pembulian ya kepada seseorang, itu yang bisa langsung dilihat adalah munculnya ketidakpercayaan diri pada korban itu ya. Nah itu dampaknya, ketidakpercayaan diri pada korban, sehingga ini nanti merembet kepada kemampuan relasi korban dengan orang lain. Dia memilih untuk tidak berinteraksi dengan banyak orang, dia memilih untuk sendiri saja di kamar, tidak keluar kamar begitu ya. Dan ini lama kelamaan akan berpengaruh terhadap keberfungsian dia sebagai individu gitu. Waktunya sekolah nggak mau sekolah, waktunya makan nggak mau makan, waktunya sholat nggak mau sholat, waktunya aktivitas keseharian dia sebagai individu menjadi tidak normal gitu ya. Itu yang bisa langsung dilihat gitu ya pada korban pembulian gitu. Nah, jangka panjangnya tentu di sini banyak ya kasus-kasus yang kita bisa lihat di media sosial. Jangka panjangnya bisa sampai kepada trauma mendalam ya, sampai pada akhirnya individu memutuskan untuk bunuh diri, individu memutuskan untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan dampaknya sampai pada kematian gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita, pelajar-pelajar kita tidak sampai seperti itu begitu ya. Dan tentu ini perlu banyak keterlibatan berbagai pihak begitu ya, terutama pengasuhan ya, pola pengasuhan di dalam keluarga. Orang tua dalam hal ini punya kunci penting ya, sebagai kunci penting untuk supaya anak-anak mereka tidak sampai melakukan pembulian gitu ya. Penerimaan orang tua terhadap anak-anak secara tulus ya, penuh kasih sayang, itu anak-anak menjadi sadar bahwa oh ya berarti aku kepada orang lain juga begitu, harus tulus, harus penuh kasih sayang, perhatian, empati begitu ya. Dan saya rasa sekarang sekolah juga tengah bergerak untuk bersama-sama mendeklarasikan sekolahnya anti bullying ya, dengan memunculkan atau membuat satu satgas ya, yang itu terdiri dari siswa-siswa, dan bahkan sekolah juga sudah mulai aware ya dengan kesehatan mental. Mereka mencoba untuk melatih ya siswa-siswa untuk menjadi konselor ya untuk teman sebayanya, seperti itu. Tak terasa, telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Syahrul Fajar bersama kru yang bertugas pamit undur diri.